Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Hallelujah. Let's praise Him together, amen. Just like a tree that grows by the waters. Let the strong winds blow, I will not move. Just like a child secure in the love of a father. Never letting go, I cling to you. Hey, in every situation, no room for fear and doubt. No matter what I'm facing, the song of my heart is ringing out. I stand on your promise, I will not be moved. Nothing can tear us apart. My faith won't be shaken, I'm anchored in you. In death and in life you remain the song of my heart. Oh, 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 you're the song of my heart. Oh, oh, oh. When all is said and done and the storm is over, you are tried and true, you never change. When all is sinking sand, you're a strong foundation. Amen. Everything else will fade, but you remain. In every situation, no room for fear and doubt. No matter what I'm facing, the song of my heart is ringing out. I stand on your promise, I will not be moved. Nothing can tear us apart. My faith won't be shaken, I'm anchored in you. In death and in life you remain the song of my heart.
be shaken. I'm anchored in you. In death and in life you remain. Yeah, stand on your promise. I will not be moved. Nothing can tear us apart. My faith won't be shaken. I'm anchored in you. In death and in life you remain. The song of my heart. Oh, 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 oh. You're the song of my heart. Oh, oh. In death and in life you remain. The song of my heart. Haleluya, haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Hey. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Thank you Lord, kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Semuanya dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Sama-sama menari, come on. Aku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Haleluya. Bersama katakan, karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Oh, 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 oh. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Mari yang bersukacita angkat pujian kita. Mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Aku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Sekali lagi mari sama-sama kita bertepuk tangan, come on. Dimanapun Anda berada, sukacita Tuhan ada bersama dengan setiap kita, amin. Mari angkat suara kita sama-sama nyanyikan. La 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 la. Haleluya. Lebih lagi. La 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 la. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian
Berikan sekali lagi sorak-sorak bagi Allah kita. Sebab Dia Allah yang dahsyat, Allah yang gagah perkasa, Allah yang luar biasa. Thank you Jesus. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all
is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reasons I live is to worship you. The reasons I live is to worship you. The reasons I live is to Hadirat-Mu begitu manis. Terima kasih Tuhan, kami masih bisa memuji memuliakan nama-Mu. Kami bisa meninggikan Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur akan hal itu. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu sekali lagi. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saya senang kembali menyapa Anda di dalam hadirat Tuhan dan masih bisa bersama-sama dengan Anda beribadah secara online. Baik Bapak Ibu Saudara, saya kembali mengingatkan kepada Anda bahwa Connect Group atau CG masih tetap berjalan secara online. Oleh sebab itu saya juga mendorong bagi Anda semuanya untuk tetap tergabung di dalam CG. Ketika kita tergabung di dalam CG, niscayalah ya kita bisa bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, bahwa minggu depan adalah minggu perpuluhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita persiapkan semua segala sesuatunya untuk mengembalikan 1/10 dari apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya kini tiba saatnya memberikan persembahan. Anda dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening yang ada di layar Anda. Baik, saya akan pimpin di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini ketika kami masih memuji memuliakan nama-Mu, kami masih bisa meninggikan Engkau Tuhan. Dan hari ini kami ingin memberikan persembahan. Sucikan, kuduskan persembahan kami ya Tuhan. Kami ingin memberikannya dengan ketulusan hati dan dengan hati yang bersuka cita. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hallelujah. You are faithful, God. And we love you, Jesus. We worship you. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song
We desire, I will see. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your
Rimahataka syakurana yarala hadakasu. Rimi negara ramiyanaka sekanani anana manaka sanana dia. Terpujilah Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang senantiasa membuat kami terkagum-kagum akan Engkau. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Ini kami datang menghampiri tahta-Mu kembali. Kami membuka hati kami untuk Engkau berfirman, menyampaikan isi hati-Mu, dan kami siap diberkati, bahkan diubahkan oleh firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kami serahkan seluruhnya firman ini dari awal hingga selesainya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang diberkati Tuhan, dan juga seluruh jemaat yang dirindukan. Tidak terasa, kita juga sudah sampai di bulan-bulan akhir di tahun ini. Sekalipun masih ada lagi beberapa bulan, tapi kita sudah ada di penghujungnya. Ya, Tuhan baik, Tuhan setia, dan di atas segala pergumulan, tantangan, bahkan mungkin ada yang kehilangan, tetapi kita juga bisa melihat betapa baik, berkat, janji, penggenapan, bahkan semua kejutan-kejutan yang membuat kita tidak bisa berhenti mengucap syukur. Selalu ada alasan, karena Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita ya. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Judulnya adalah Perjalanan Menuju Roma. Kita akan belajar dari firman Tuhan ini. Mari buka bersama dengan saya, Anda sudah siap tentunya. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-27. Kisah Para Rasul, pasal 27. Saya ajak kita baca sebagian-sebagian, yaitu dimulai dari ayat 18 sampai ayat 20 dulu. Ya, Kisah Para Rasul, pasal yang ke-27. Anda sudah temukan di dalam Alkitab Anda. Oh, firman ini akan memberkati, mengubah kita, meneguhkan, dan membuat roh kita semakin berkobar-kobar untuk Tuhan. Oke? Ayat 18 ya. Firman Tuhan berkata demikian. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya, putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Ini adalah perjalanan Paulus menuju Roma. Dan background dari cerita ini adalah, kalau Anda perhatikan Kisah Para Rasul pasal 21, di situ diceritakan Paulus di Yerusalem, kemudian ditangkap. Lalu pasal 23, Paulus dibawa ke Kaisarea untuk diadili, ditemukan kesalahannya. Nah, ketika coba diselidiki, lalu mereka merasa bahwa Paulus perlu dikirim lagi ke Yerusalem untuk diadili di Yerusalem. Paulus berkata, no. Kalau kalian menemukan kesalahanku, sekarang aku bisa diadili. Tapi tidak dikembalikan ke Yerusalem. Kalau memang tidak, lebih baik, dia berkata, aku minta naik banding. Aku mau ke Roma untuk ketemu dengan Kaisar atau diadili di Roma. Sehingga terjadilah cerita ini. Mereka membawa Paulus dalam perjalanan untuk sampai ke Roma untuk perkara yang dia hadapi. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata ketika perjalanan itu diadakan, terjadi badai yang besar menimpa, menggoncang, dan menerpa kapal mereka. Di situ dikatakan bahwa karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai. Setiap kali kita bicara soal badai, ya kita juga berkata bahwa kehidupan itu seperti kapal, bukan? Bahwa ada badai yang tidak bisa kita atur, tiba-tiba menghantam. Demikian juga kehidupan seperti perahu, ada pergumulan-pergumulan yang datang dan menerpa, mampir di dalam hidup ini, yang mengganggu atau yang coba menggoncang perjalanan kita. Nah, tetapi kalau Anda perhatikan, yang menarik dari peristiwa ini adalah
badai besar yang tiba-tiba datang itu memang tidak bisa dikontrol. Tetapi sebenarnya perjalanan kapal ini adalah keputusan dari orang yang tidak mau mendengar nasihatnya Paulus. Karena di dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian, ayat yang ke-10. Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tapi juga bagi nyawa kita. Oke, Paulus sudah menasehati. Ayat 11, tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Sehingga mereka tetap jalan. Dan akhirnya badai betul-betul menerpa perahunya. Dan di dalam ayat yang ke-21, Paulus mengingatkan mereka kembali dengan berkata, karena mereka beberapa lama tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, ayat 21, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Jadi, lucu, karena badai yang dihadapi oleh Paulus, atau kalau kita bicara soal pergumulan yang dihadapi di dalam kehidupan kita, kalau dipelajari dari case ini, dari contoh ini, maka sebenarnya bukan kita yang ingin atau bukan kita yang membuat keputusan sehingga kita masuk dalam badai atau pencobaan itu. Tapi Paulus sudah sampaikan, hanya memang itu bukan keputusan Paulus, keputusan yang memimpin kapal. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam hidup ini ada pergumulan-pergumulan yang memang bisa jadi karena memang keputusan kita. Tetapi ada juga pergumulan-pergumulan yang itu di luar kendali kita dan bisa jadi itu karena keputusan orang lain. Tetapi atas keputusan-keputusan yang dibuat oleh orang lain itu akhirnya memberi dampak di dalam kehidupan kita yang akhirnya badai itu datang dalam kehidupan ini. Itu yang dipelajari di dalam cerita ini. Paulus berkata, coba kamu dengar dari awal. Kita nggak menghadapi pergumulan ini. Tapi yang menarik adalah Paulus tidak meneruskan ceritanya, mempersalahkan lalu menyesali. Itulah gara-gara kamu, itulah enggak. Dia cuma kasih tahu kalau kamu ingat waktu itu kita nggak akan sampai ke sini. Tapi ya sudah, itu nggak dibahas oleh Paulus. Sekalipun ada badai atau pergumulan-pergumulan yang mampir dalam hidup kita disebabkan oleh orang lain, maka menyalahkan orang lain tidak menyelesaikan pergumulan itu. Malah meresahkan hati dan menimbulkan kerusuhan dan tidak damai dan tidak selesai. Gitu. Paulus tidak meneruskannya. Oke? Bagi Paulus adalah lebih baik menghadapi apa yang hari ini menjadi kenyataan dan apa yang Tuhan akan kerjakan di dalam melalui setiap pergumulan itu. Oke? Nah, di dalam badai yang datang ini juga dikatakan sebegitu mengerikannya badai ini, sehingga kalau Anda perhatikan Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 tadi, ayat yang ke-20, setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, kemudian dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Yang menarik adalah, saya melihat di sini, dikatakan putuslah segala harapan kami. Dan kata kami di situ berarti termasuk Paulus di dalamnya. Bukan meragukan Tuhan, tetapi dikatakan putuslah segala harapan kami, termasuk Paulus, untuk menyelamatkan diri. Jadi karena begitu besar badainya dan bertubi-tubi, lalu mereka coba menyelamatkan diri dari badai itu, lalu mereka mendapati nggak bisa. Dan satu kapal itu termasuk Paulus di dalamnya berkata, putus segala harapan kami untuk menyelamatkan diri. Seolah-olah kayak, ya sudah, kami sudah melakukan semua hal, tapi kayaknya ini belum memberikan jalan keluar. Gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus bukanlah manusia sempurna. Di dalam perjalanan pergumulan ada waktu-waktu di mana dia juga bisa sudah mengusahakan, tetapi seolah-olah tidak melihat jalannya. Gitu. Saya ingat ketika kisah Tuhan Yesus ketika betul-betul menjadi manusia dalam perjalanan menyelamatkan atau mati di atas kayu salib,
di dalam pergumulannya sebagai seorang manusia tidak bisa dibandingkan pergumulan Yesus dengan pergumulan kita. Sekalipun sama-sama kita juga bergumul, Tuhan Yesus tidak bergumul karena kesalahan atau kelemahan. Tapi as a human, sebagai seorang manusia, tetap pasti akan menemukan pergumulan. Dan pergumulannya begitu hebat, kenapa? Karena Yesus adalah anak Allah, tapi harus memberikan dirinya mati sampai di atas kayu salib tergantung. Nah, di dalam waktu itu dia kan berdoa, mengajak 3 muridnya untuk menemani dia. Apa yang dia katakan? Dia berkata, aduh sedih hatiku seperti mau mati rasanya. Kalian ikut aku ya, bergumul, berjaga-jaga. Lalu Tuhan berkata, sebagai Tuhan dalam kemanusiaannya. Dia berkata, Tuhan, kalau boleh, kiranya cawan ini berlalu dariku. Kalau boleh, cawan ini berlalu dariku. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Dia berkata, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Bapak ibu saudara sekalian, ketika pergumulan badai datang di dalam hidup kita, ada satu titik atau satu waktu kita juga merasa seperti kekuatan kita ini sudah sampai mendekati habisnya. Seolah-olah kita sudah kerjakan semuanya dan nyerah sudah. Tapi kalau kita sampai di batas kekuatan kita, jangan membuat keputusan bodoh. Artinya berarti ya sudahlah, mati dan habislah kita, celakalah kita. Bukan. Tapi izinkanlah ruang iman di dalammu berkata, biarkan kehendak Tuhan yang jadi. Karena Tuhan pasti punya maksud di balik semua ini. Hari ini nggak kelihatan jalannya, tapi pasti Tuhan punya maksud. Jadilah seperti apa yang menjadi kehendakmu. Oke? Badainya begitu hebat sampai mereka berkata, sudah tidak ada lagi yang bisa kami lakukan untuk menyelamatkan diri. Nah, itu di dalam ayat yang ke-18 sampai ke ayat yang ke-20. Anda lihat sekarang ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25. Oke? Lihat ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Oke? Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak ada seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. 23. Karena tadi malam ada malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakannya kepadaku. Tadi Anda ingat di dalam ayat yang ke-20, karena badai datang bertubi-tubi, lalu mereka berkata, putuslah pengharapan kami untuk menyelamatkan diri. Oke, sudah mentok nih, nggak ada lagi jalan yang mereka bisa lalui atau apa yang mereka kerjakan. Tapi di dalam ayat yang ke-22, Paulus berubah. Berubah maksud saya adalah, tadi adalah tidak ada lagi pengharapan untuk menyelamatkan diri, tapi tiba-tiba dia bisa berdiri, punya kekuatan. Paulus menasehati, Paulus menyampaikan keyakinannya dengan berkata, kita tidak akan binasa. Loh, tadi kamu bilang sudah pasrah, sudah nggak ada lagi. Kok tiba-tiba bisa berubah begitu? Itulah yang saya katakan tadi, sekalipun dalam kondisi sudah tidak ada jalan kelihatannya, itu bukanlah akhir. Seperti Kristus berdoa, kalau boleh cawan ini berlalu dariku, sebagai Tuhan dalam kemanusiaannya. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Dia berkata, biarkan kehendakmu yang jadi. Kalau cawan ini memang harus, kehendakmu lah yang jadi. Nah, ketika mereka putus pengharapan untuk menyelamatkan diri sudah nggak bisa lagi, tiba-tiba Paulus berubah. Kenapa bisa begitu? Nah, inilah perjalanan Paulus pergi ke Roma. Ada beberapa poin yang saya ingin kita pelajari. Yang pertama, kenapa kok Paulus bisa berubah menjadi punya kekuatan, menasehati, punya keyakinan, dan kita pasti akan selamat? Itu. Karena ayat yang ke-23 berkata, ini poin pertamanya. Ayat ke-23 berkata, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Kalau Anda baca ayat ini,
Anda mendapati bahwa Tuhan tahu, Tuhan bersama dengan kita. Dia Immanuel, Dia memegang tangan kita. Dia tidak mengizinkan badai itu menghancurkan dan membunuh hidupnya Paulus. Tetapi detik di mana kekuatannya sudah semakin terbatas, Tuhan tahu waktu yang paling tepat untuk menunjukkan kemuliaannya. Tuhan tahu waktu yang paling baik untuk menyatakan dirinya, memberikan kekuatan, dan memberikan harapan, memberikan jalan keluar. Dia Allah beserta dengan kita. Dia ada bersama denganmu, Dia ada bersama denganku, Dia ada bersama dengan kita semua sampai selama-lamanya. Tuhan Immanuel. Sehingga apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 dan 13 berkata demikian, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Itu semua orang yang tahu, sadar kalau dia itu kuat hari ini, jangan lengah, karena sekuat apapun ada celah untuk kita dijatuhkan. Kira-kira begitu ya. Gitu. Nah, tetapi ayat yang 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Jadi seberapa besar itu dianggap biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada jalan keluar, tapi untuk kamu sampai ke jalan keluar itu, kamu bisa menanggungnya. Ada kekuatan, ada pengharapan, ada kebangkitan di dalammu, keyakinan yang kokoh untuk kita pasti lewati ini, kita pasti bisa, kita pasti menang. Tiba-tiba ada sebuah kekuatan di sini. Nah, itu yang dialami oleh Paulus. Karena ayat 20 tadi berkata apa? Putuslah pengharapan kami untuk menyelamatkan diri. Tapi ayat yang ke-22 dia berkata, aku nasihati kamu. Aku pesan sama kamu. Aku katakan keyakinanku. Kenapa? Karena ayat yang ke-23, Tuhan hadir di dalam kehidupannya. Tidak ada jalan, tapi jangan kehilangan iman. Karena itu belum akhir semuanya. Karena Dia bisa buat jalan, Dia bisa ubah padang gurun menjadi pohon buah-buahan atau kebun buah-buahan. Dan orang melihat kebun buah-buahan itu seperti hutan. Begitu lebat, begitu padat, begitu rimbun. Padahal sebelumnya itu jelas adalah padang gurun. Itu yang dikatakan oleh Yesaya pasal 32. Tuhan kita memang luar biasa. Dia ada bersama dengan kita. Berikan tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat, yang ajaib. Karena Dia Immanuel bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya menemukan pola yang sama. Bukan pola yang sama sih. Peristiwa yang juga terjadi sebelumnya. Yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-23 ayat yang ke-11. Buka Alkitab Anda. Kisah Para Rasul pasal 23 ayat yang ke-11. Ini kisah di mana Paulus dihadapkan ke mahkamah agama. Jadi situasinya sama. Bagi saya bayangkan itu situasi yang cukup mencekam. Karena keputusan-keputusan akan dibuat. Dan itu adalah mahkamah agama yang menjatuhkan hukuman kepada orang-orang pada waktu itu. Dan Paulus ada di situ. Tapi luar biasanya adalah, Anda lihat ayat yang ke-11, mari kita baca ya, sama-sama dengan suara yang keras. Orang-orang yang menghargai dan mencintai firman Tuhan. 1, 2, 3. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu sebab bagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya. Sekali lagi, peristiwa sebelumnya, di mana tekanan itu datang, situasi tidak menyenangkan, menghimpit dan benar-benar mengintimidasi, bukan? Itu pergumulan yang tidak ringan ini di hadapan mahkamah agama. Tapi sekali lagi dikatakan di situ, Tuhan menampakkan dirinya, berdiri di sisinya. Tuhan hadir kembali kepadanya. Tuhan tahu timing yang tepat untuk menyatakan kekuatannya, kemuliaannya, pertolongannya, jalan baru bagi hidupmu. Dia tahu waktu yang paling tepat. Dan nyatanya adalah, kebenarannya adalah, Dia Immanuel, Dia bersama dengan kita. Dia tahu setiap detik
setiap detik waktu kita, setiap langkah kita, setiap hari yang kita jalani, baik itu suka, duka, kemenangan, pergumulan, intimidasi, atau kelegaan, Tuhan tahu bukan? Dan Dia bersama dengan kita. Haleluya. Saya ingat di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke-23, itu dijadikan lagu yang merema, bahkan hafal sampai hari ini. Ingat, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Apabila kamu jatuh, tak dibiarkan tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan hadir. Itu sehingga waktu itu Paulus bangkit kembali dari kondisi yang rendah, tapi tidak dibiarkan tergeletak. Pengharapan datang, Tuhan muncul, dan dia bangkit kembali. Lihat ayat yang kedua. Apa yang dipelajari dari proses ini? Poin yang kedua, ayat yang ke-24. Oke? Ayat yang ke-24. Tadi ayat 23, sekarang 24. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan kamu di kapal ini akan selamat karena engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Anda berharap Tuhan hadir di dalam hidupmu, dalam pergumulan seperti kira-kira yang Paulus hadapi ini, apa sih yang Anda harapkan dari Tuhan? Apa yang Anda pengen dengar dari Tuhan? Tuhan, aku ini dalam pergumulan, berbicaralah kepadaku. Tuhan, sampaikanlah, tunjukkanlah, tuntunlah aku. Apa yang harus aku lakukan? Tuhan, kamu gak ngerti kondisiku kah? Kamu gak peduli kah? Oh, Tuhan tahu, saudara-saudara. Tuhan mengerti keadaan kita. Tuhan sangat tahu setiap detik hidup kita. Tuhan tidak suka untuk kita juga di dalam ketakutan. Sekalipun kita lewat dalam lembah kekelaman, Dia gadanya dan tongkatnya menghibur kita. Dia tahu setiap pergumulan dan setiap waktu yang kita jalani. Tuhan, kalau aku dalam pergumulan ini, aku kepengen Tuhan hadir dan menghibur aku. Oh ya, Tuhan pasti menghiburmu. Karena ketika Dia hadir di hadapan Paulus, di sisi Paulus, Dia berkata apa? Dia berkata di dalam ayat yang ke-24, jangan takut. Jangan takut Paulus. Kata jangan takut itu pasti sudah langsung memberikan damai, sukacita yang melampaui segala akal, melingkupi dan membuat dia aman, tenang, seperti waktu murid-murid dalam perahu. Lalu Tuhan berkata, jangan takut, tenanglah, ini aku, kata Tuhan. Lalu semua orang pun hatinya mulai teduh dan sejuk. Setelah itu barulah Tuhan menghardik ombak atau badai itu. Tapi kan dimulai dari hatinya. Yes. Tuhan pasti tahu, Tuhan peduli, dan Tuhan pasti akan menghibur kita. Tetapi yang menarik, ketika saya merenungkan ini, mata saya tertuju kepada apa yang Tuhan katakan kepada Paulus. Tuhan berkata apa? Di dalam ayat yang ke-24, jangan takut Paulus. Tanda seru. Hatinya langsung damai karena Tuhan yang berkata, jangan takut. Lalu dikatakan, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah dan seterusnya. Dia berkata, engkau harus menghadap Kaisar. Itu sama seperti apa yang Tuhan katakan di dalam Kisah Rasul pasal 23 ayat yang 11 tadi kita baca. Tuhan berkata begini, kuatkanlah hatimu. Ketika dia ada di mahkamah agama, Tuhan hadir dan Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu. Lalu tidak banyak cerita tentang penghiburan-penghiburan yang lain. Tetapi Tuhan katakan, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Di dalam tekanan, di dalam intimidasi, di dalam pergumulan itu, Tuhan muncul, Tuhan berkata, kuatkan hatimu, tenanglah Paulus. Lalu berikutnya dia kasih tahu, kamu harus pergi ke Kaisar, ketemu Kaisar, kamu akan pergi ke Roma, kamu akan bersaksi. Saya tulis di sini, yang Tuhan katakan bukan hanya menenangkan hatimu, bukan hanya mengerti keadaanmu, tapi Dia menghidupkan kembali visi di dalam hidupmu. Dia menunjukkan kembali tujuan yang Dia sediakan bagimu.
Paulus, aku tahu kamu di depan mahkamah agama di dalam intimidasi. Paulus, aku mengerti kamu di kapal diombang-ambingkan berapa hari oleh badai. Aku mengerti. Tenangkanlah hatimu. Oke? Jangan takut. Udah, lanjut dia berkata, kamu akan pergi ke Kaisar. Kamu akan ketemu dengan Kaisar. Kamu akan pergi ke Roma. Diberitahukan kembali tujuannya, visinya, arahnya. Kemana aku mau bawa dia? Kemana aku mau bawa kamu, Paulus? Kemana aku mau bawa? Lalu Paulus berdiri di situ dengan sebuah keyakinan bahwa dia katakan, kita tidak akan binasa. Kenapa? Karena Tuhan berkata kepadaku bahwa aku harus sampai ke Roma. Aku harus ketemu dengan Kaisar dalam kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau gitu Tuhan berbicara kepada kita, masa Tuhan bukan hanya menghibur kita? Yes, Tuhan bukan hanya menghibur kita. Tuhan bukan hanya mengerti keadaan kita, tapi Dia membangkitkan kembali apa yang menjadi rencananya di dalam hidupmu. Apa yang Tuhan sediakan, apa yang Tuhan ingin kau capai, apa yang Tuhan hendak kau raih atau kau terima. Tidak seperti bangsa Israel yang hanya keluar dari pergumulan Mesir, lalu berputar-putar di padang gurun. Tuhan mendengar doanya, Tuhan keluarkan mereka. Tapi Tuhan mau bukan hanya keluar, tapi sampai ke tujuannya. Demikian juga hidup kita, Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk diselamatkan, lalu Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk menjadi setia sampai akhir hidup kita mengiring Yesus. Tapi Anda tahu bukan bahwa Dia juga punya rancangan atas hidup kita. Sehingga ketika badai datang, pergumulan datang, Tuhan tahu kapan harus menyatakan dirinya. Sebaliknya, kita tahu Dia setia, Dia Immanuel dan selalu bersama kita. Tapi waktu Dia hadir, Dia akan meneduhkan hatimu. Dan Dia juga akan berkata, kamu juga harus sampai ke Roma. Kamu juga harus berjumpa dengan Kaisar. Kamu harus sampai ke Roma. Kamu harus jumpa Kaisar. Kamu harus sampai ke Roma. Kamu harus jumpa Kaisar. Kamu harus sampai ke Roma. Dan kamu harus jumpa Kaisar. Karena itulah rancanganku bagimu. Tuhan menyegarkan kembali visi, mimpi, tujuan, dan arah apa yang kita perlu capai. Oke? Dan bagian yang ketiga. Oke, saya tulis di sini juga sebelum bagian yang ketiga. Anda ingat juga kisah Gideon. Oke, hai pahlawan yang gagah berani. Tuhan bukan hanya berjumpa dengan dia untuk menghiburnya. Tapi Dia membangkitkan Gideon. Untuk apa? Untuk mengalahkan Midian. Untuk membawa Israel keluar dari setiap intimidasi dan pergumulan yang ada. Tuhan kita luar biasa. Dia tahu apa yang kau hadapi. Tapi Dia juga akan menghidupkan arah atau semua visi dan rencananya dalam hidupmu. Dan bagian yang ketiga, Anda lihat pasal yang ke-27 ayat yang ke-25. Oke? Pasal yang ke-27 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara. Karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Di situ dikatakan, tabahkanlah hatimu. Tenanglah, jangan takut. Lalu dikatakan, tabahkanlah hatimu. Saudara-saudara, apa ya kalau kita pikirkan tentang tabah? Lalu kita berkata sama orang, yang tabah ya. Kamu harus tabah menghadapi ini. Apa sih artinya ketabahan? Waktu saya renungkan itu, saya memikirkan kalau orang itu berkata, kamu harus tabah ya. Bukan hanya tentu ada sisi waktu karena warna pergumulannya belum selesai. Tapi kata tabah itu lebih kepada ya apa yang terjadi ini kamu harus terima. Tapi kamu harus hadapi dan pasti akan selesai. Gitu loh. Jadi yang tabah. Terimalah kenyataan ini tetapi jangan hancur karenanya. Tapi hadapilah. Karena ini pasti akan berlalu. Karena semua badai kan pasti berlalu ya. Semua pergumulan pasti berlalu. Gitu. Lalu dikatakan yang tabah. Kenapa? Coba renungkan baik-baik. Anda perhatikan ayat demi ayat perikop itu. Bapak Ibu Saudara. Bahkan sampai ke pasal yang ke-28. Ternyata waktu Tuhan itu menyatakan diri. Malaikat itu mengatakan kepada Paulus. Tenanglah. Kalian semua tidak akan binasa.
kamu harus pergi ke Roma. Kamu harus ketemu kaisar. Oke? Nah, ternyata tidak. Waktu mereka bangun terus besok langsung sampai di Roma. Enggak gitu loh, saudara-saudara. Mereka itu diombang-ambingkan, lalu malaikat itu muncul. Di situ ditulis pada hari ayat 18 dikatakan, karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut, ayat 19, dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat. Jadi waktu malaikat itu muncul itu hari ketiga kira-kira. Nah, apakah hari keempat mereka langsung sampai ke Roma? Enggak. Karena di dalam ayat yang ke-27, Kisah Rasul pasal 27, ayat yang ke-27 di situ dikatakan, malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di laut. Jadi waktu malaikat itu berkata, tabah ya, oke, tidak akan binasa. Kamu akan sampai ke kaisar, ketemu kaisar. Oke, yes. Kita tidak binasa. Kita akan sampai, kita akan ketemu, saya akan ketemu dengan kaisar. Yes, saya yakin. Masih ada belasan hari loh. Masih ada 11 hari mereka terombang-ambing sampai 14 hari. Dan itu masih badainya datang kapalnya dan wah, masih keresahan terjadi di kapal itu. Kalau Anda perhatikan, tidak serta-merta selesai. Lalu dikatakan mereka terdampar di Pulau Malta, pasal yang ke-28. Oke? Dan tidak sampai ke Roma, belum sampai ke Roma. Cuma yang menariknya kalau Anda baca kisah di pasal 28 Paulus di Malta, lalu di situ Paulus mengumpulkan kayu untuk dibakar karena mereka ingin menghangatkan diri. Waktu dibakar itu tiba-tiba ada ular yang keluar dari kayu itu menggigit Paulus. Lalu semua tahanan atau orang-orang yang ada di sekitarnya berkata, wah, orang ini jahat banget. Bahkan sampai dia terdampar sekalipun tidak lepas dari intimidasi atau serangan. Masa sudah tanda petik ketemu dengan darat diselamatkan, tapi tetap ada ular yang gigitnya. Jadi mereka berkata, wah, ini orang jahat banget. Nah, apa yang terjadi? Ternyata Paulus nggak ada apa-apa. Sekalipun digigit ular, dia nggak apa-apa. Lalu apa yang mereka katakan? Mereka katakan, wah, orang ini bahwa ia seorang dewa. Ternyata di tengah-tengah penjahat-penjahat itu, Paulus dimuliakan. Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan Paulus. Orang meremehkan dia, ini penjahat, tapi ternyata, wah, ditinggikan. Dia ini kayak dewa, digigit ular tapi nggak mati. Oke? Dan tidak berhenti sampai di situ. Kalau Anda lihat di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 di pasal yang ke-28 ketika mereka terdampar di Malta, lihat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Oke? Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ayat 8, ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit, demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. 9. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Wih. Ayat 10, mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Lihat ya, di tengah badai mereka terdampar, disuruh tabah, belum selesai, tapi di dalam masa itu Tuhan menyatakan kemuliaannya, Tuhan meninggikan Paulus, Tuhan mengangkat Paulus di mata orang-orang itu, lalu Tuhan menyatakan mujizat. Ternyata di dalam masa terdampar itu, ternyata juga ada kebutuhan, ada pertolongan bagi keluarga Publius. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menghadapi pergumulan, kalau kita fokusnya ke badainya terus, kita nggak bisa lihat Tuhan, dan kita nggak akan bisa lihat kesempatan kita berjalan di atas air. Tapi kalau mata kita melihat kepada Tuhan, kita tahu bahwa oke, Tuhan, aku harus sabar, tabah menghadapi ini semuanya, menerima kenyataan ini, tapi bukanlah akhir segalanya. Aku akan jalani dan aku tahu pasti akan sampai ke Roma. Aku akan ketemu dengan kaisar. Maka ternyata perjalanan itu juga menjadi jawaban atau menjadi pertolongan bagi Publius, bagi orang lain. Jadi di tengah-tengah pergumulan kita, kalau mata kita lihat Tuhan, nanti akan terbuka, pergumulan itu akan terbuka kesempatan-kesempatan di mana Tuhan angkat kita, sekalipun pergumulannya belum selesai, tapi juga pertolongan diberikan
kepada orang lain. Karena ada orang-orang yang membutuhkan. Dan kita harus seolah-olah terdampar dulu di Malta untuk sampai ke Roma. Tapi di Malta itu orang ini disembuhkan. Dan bukan hanya Publius punya papa loh ya, punya orang tua loh ya. Tapi orang-orang lain yang sakit dari pulau itu, mereka pun disembuhkan juga. Kayaknya badai itu intimidasi dan tidak menyenangkan. Tapi ternyata waktu dia terdampar, jawaban bagi banyak orang. Kalau nggak ada Paulus, orang-orang di kapal itu binasa. Tapi mereka tidak akan binasa karena kamu Paulus. Kata malaikat itu kan. Lalu bukan hanya orang-orang yang dalam perahu itu. Di pulau Malta sekalipun. Ternyata mujizat Tuhan kerjakan melalui terdamparnya mereka di pulau Malta. Dan lihat di dalam, saya udah tulis di sini, tapi lihat kemuliaan dan rencana Tuhan tetap jalan sekalipun dalam pergumulan. Kuasa Tuhan bekerja. Kebutuhan orang-orang terpenuhi. Proses seseorang bisa jadi jawaban atau pertolongan bagi orang lain. Oke? Nah, sekarang lihat pasal 28 ayat yang ke-11. Paulus tiba di Roma kalau judul perikopnya. Tapi ayat 11 berkata apa? Kita baca. Pasal 28, 1, 2, 3. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ, naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioskuri. 3 bulan kemudian. Jadi dari malaikat itu berkata, tabahkan hatimu. Itu di hari ketiga ketika mereka diombang-ambingkan di laut. Masih ada 11 hari, lalu sampai di Malta, dan masih 3 bulan mereka ada di situ. Makanya Tuhan berkata, tabahkan hatimu. Lihatlah semua ini, memang tidak bisa diubah, beberapa keadaan memang di luar kendali kita. Hadapi, dan itu bukan akhirnya. Oke? Akhirnya adalah kamu harus sampai ke Roma. Kamu harus ketemu Kaisar. Dan bagian yang terakhir, Anda lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-27 ayat yang ke-33 dan 34. Oke, 33-34. Demikian firman Tuhan. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Ayat 34. Karena itu aku menasihatkan kamu supaya kamu makan dulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Kamu semua akan dilindungi sama Tuhan. Kalian semua akan dipelihara sama Tuhan. Tapi kalau kalian gak makan, maka itu kalian akan mencelakakan diri kalian. Karena kalian gak ada kekuatan. Gitu. Kalian memang ada di dalam pergumulan. Badai ini gak bisa kita kontrol. Kapal ini pun sudah kita tidak bisa selamatkan. Tapi masih ada hal yang kamu bisa lakukan, yaitu makan. Karena kalau kamu tidak makan, tidak mengubah apa-apa. Saya tulis poin yang keempat di sini. Lakukanlah hal-hal yang sederhana. Dalam badai memang ada banyak hal yang kita nggak bisa lakukan. Terbatas, seolah-olah kayaknya jalannya nggak kelihatan, pintunya tertutup. Tapi jangan sampai nggak makan. Gitu. Dan Anda tidak makan pun tidak mengubah apa-apa. Bahkan kalau Anda nggak makan tidak ada kekuatan. Gitu. Dan Paulus berkata kalian semuanya harus makan. Karena mereka selama diombang-ambingan itu nggak nafsu makan, nggak nafsu minum. Nggak ada selera. Karena pikirnya, aduh celaka, matilah kita. Saya tulis, lakukanlah hal-hal yang sederhana. Ada banyak keterbatasan, tapi bukan tidak bisa melakukan apa-apa. Mungkin apa yang dilakukan itu kecil, sederhana. Tapi di dalam situasi ini, sangat diperlukan dan berarti. Jagalah kesehatan, jaga stamina. Jangan stres sampai tunda makan,
atau tidak selera minum bahkan merusak tubuh. Jangan demikian. Itu tidak merubah apa-apa. Tapi justru di dalam perjalananmu sampai ke Roma, ingatlah bahwa Tuhan ada dan Dia punya waktu untuk menyatakan diri dan kemuliaannya. Dan visinya jangan hilang. Karena kamu harus sampai ke Roma, kamu harus berjumpa dengan Kaisar. Dan yang ketiga, jalani dengan tabah ya. Tabah, betul-betul tabah. Nggak hari ini kita dapat, lalu besok selesai. Masih ada 11 hari diombang-ambingkan, masih ada 3 bulan di Malta. Dan terus, tapi tetap pasti sampai. Yang tabah hadapinya. Oke? Dan yang keempat, ini yang sederhana, yang juga tidak boleh diabaikan. Apa? Lakukanlah hal-hal yang kecil atau sederhana di dalam segala keterbatasan itu. Terutama, jangan sampai tubuh fisik kita ini menjadi rusak. Oke? Tuhan memberkati kita semuanya. Ini firman bagi kita. Mari kita tutup Alkitab kita. Saya ajak seluruh jemaat di rumah, dimanapun Anda berada, baik dengan keluarga atau seorang diri, mari bangkit berdiri, tutup Alkitab, dan mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan, menyembah Dia sebelum kita materaikan semua firman yang kita dengar dalam doa berkat yang mengikuti kita. Haleluya. Ura mahataka syakanana marana garara. Sanagarana maramada kasyana garara baraka yarana mana 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 mana. Ura kasyukuru gura balabata kasyikide garara bara bara bara. Makasih ya Tuhan. Amin, amin. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Biarkan kuasa Tuhan mengalir di dalam setiap hidup kita. Kamu harus pergi ke Roma. Kamu harus menghadap Kaisar. Kau harus sampai ke Roma. Kau harus menghadap Kaisar. Pasti sampai ke sana. Pasti sampai ke sana. Urina kasyana nama. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat tangan kita, katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, Kau ada bersama dengan kami. Menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang, tenanglah Bapa. Mari kita ulangi dari awal ya, sama-sama. Ini menjadi doa keteguhan hati kita, katakan, Uramataka syanana manaka yarana maranaka. Amin. Perjalanan ke Roma. Selalu untuk kebaikanmu, kebaikanku, kebaikan kita, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu,
Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Bapa, mari kita sembah Dia. Rigada garabada gasya garabada garabada gaya rabada gasya garariarara. Himikana nama harumania raka shekunana rara gariarara. Origa basyega. Mari keluarkan suara terbaikmu. Mari sembah dan tinggikan Dia. Ini saatnya Tuhan berdiri di sisimu. Tuhan menemuimu. Tuhan menjumpaimu di ruanganmu. Dia hadir. Dia tunjukkan bahwa Dia setia. Dia ada bersama denganmu. Rahatia baraga shekare dia rara gurama. Himakianuru rara bashere garara rara baya sharara rara gaya rara rara. Seperti Paulus dalam pergumulannya, Tuhan hadir, Tuhan nyatakan dirinya, Tuhan muncul, dan Tuhan beritahu kepada dia bahwa Tuhan bersama dengannya. Hamaria gaya raba, obaga shekaria rara gaya raba rara rara, oregara bahase rara gaya rara gara buah dia. Tuhan bersamamu, Tuhan bersamamu, Tuhan bersamamu, Tuhan bersamamu, Tuhan bersamamu. Ragana hiara gaya gua bara gaya rada, sigare giara rada gaya rada baya rada gasya rada bara, sikana guna nama rada. Ketika Tuhan hadir di dalam hidupmu, Dia setia di dalam pergumulanmu, di dalam kapal yang penuh badai, Dia hadir bersama denganmu. Apa yang kau harapkan Dia katakan? Dengarkan baik-baik. Dia pasti akan menyegarkan visimu. Dia pasti akan menghidupkan kembali apa yang menjadi rencananya. Karena Anda tidak hanya diselamatkan. Mereka tidak hanya luput dari badai. Kalau bagian itu pasti Tuhan kerjakan. Tapi yang berikutnya adalah Tuhan gak mau sampai visinya padam. Tuhan gak mau sampai goalnya jadi blur. Apa yang Dia mau capai, rencana yang Tuhan sudah sediakan tertunda. No. Tuhan berkata, kamu akan sampai ke Roma. Kamu akan ketemu dengan Kaisar. Kamu akan sampai ke Roma. Kamu akan ketemu dengan Kaisar. Rehana kasyona karara. Rita karana marama. Berikan waktu dan ruang untuk Tuhan mengingatkan kembali. Tuhan menyegarkan kembali. Tuhan mengangkat kembali. Tuhan menghidupkan kembali. Untuk karirmu, untuk pelayananmu, untuk masa depanmu, untuk keluargamu, untuk pernikahanmu, untuk pekerjaan, untuk bisnis, untuk apa semua yang menjadi plannya Tuhan dalam hidupmu. Ratuka sobakara baraka sananaka yananaka oremanagara dianana hasananaka yananama himagore ananama yananaka yananama yananaka yanahasyananama raka yananama ramara uragabaka yananama kasyanananaka yananananama. Tuhan segarkan, Tuhan segarkan, Tuhan segarkan, Tuhan segarkan. Nimagasomanama kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Tetap angkat tanganmu, sekali lagi katakan, mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, memulihkan hati. Oramadaga sagara, orabagara, ku kan tenang bersamamu. Bapa, ku kan tenang, ku kan tenang. Pamu, Bapa, ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu. Bapa, tetap angkat tanganmu.
Jika Anda bersama keluarga, rangkul, gandeng, peluk, dan angkat gandengan Anda, angkat tangan yang satu bersama. Urana hasya kata baraba. Yang tabah ya. Yang tabah. Menghadapinya yang tabah. Lihatlah, waktu masih terus berjalan. Mungkin belum selesai dalam waktu dekat yang kita pikirkan. Tapi sekalipun harus melewati 14 hari diombang-ambingkan, 3 bulan di Malta, terdampar. Ingat ya, masih ada kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan. Masih ada cara Tuhan mengangkatmu, menunjukkan bahwa kau diurapi dan diberkati sama Tuhan. Ternyata terdampar itu menjadi jawaban bagi pergumulan banyak orang yang ada di sekitarmu. Oh, yang tabah ya, yang tabah hadapinya. Tuhan berkati setiap tangan. Tangan-tangan ini akan mengerjakan hal-hal yang sederhana. Hal-hal yang bisa dikerjakan. Tapi itu memberikan dampak yang besar. Jangan sampai tidak makan, selera makan hilang. Lalu minum jadi tidak nafsu, tidak ingin. Tuhan berkati orang-orang yang dalam pergumulan sehingga cukup tertekan. Sehingga kesehatan tubuhnya terganggu. Aku berdoa dari tempat ini. Tuhan bebaskan, Tuhan merdekakan. Firman ini menjamahmu dan memerdekakanmu di dalam nama Yesus. Tubuhmu kembali sehat, kuat. Seperti Paulus berkata, udah 14 hari selama terombang-ambing ini kamu tidak makan. Sekarang makanlah. Sekarang enjoylah. Sekarang pulihlah. Sekarang normallah kehidupanmu. Dalam nama Yesus. Makanlah, minumlah, dan kerjakanlah semua hal-hal yang sederhana. Itu akan mencukupkanmu dan memberkatimu. Haleluya. Terima kasih Bapa buat setiap firman-Mu. Dan Tuhan akan membawa kami sampai ke Roma untuk ketemu dengan Kaisar. Terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia di dalam nama Yesus dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap Anda. Dan kemanapun Anda pergi, berkat Allah senantiasa mengikuti langkah keluar dan masukmu. Dan kemanapun kau pergi, tanganmu dibuat Allah berhasil dalam mengerjakan semua yang Tuhan percayakan. Dan semua berkat ini bukan hanya bagi kita, tapi sampai kepada anak cucu kita. Mereka tidak akan meminta-minta. Tuhan bawa hidup kita untuk sampai kepada Roma. Tuhan memberkati dan kami menerima semua ini. Berkat ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, amen. Tuhan memberkatimu. God bless you. Everybody clap your hands in the air together, come on. I turn my heart to sing. I move my feet.